online GKJ Gumulan. Yeay! Gimana kabarnya? Sehat? Pasti ya, kita terus mengucap syukur sama Tuhan karena kita boleh diberi kesehatan, kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan kakak dan adik, bapak dan ibu. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama mengucap syukur sama Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, kita kan udah menyanyikan lagu Yesus Pokok ya Mbak Iin. Iya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu karena kita akan mendengarkan firman supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mari kita berdoa, saya hantarkan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk dapat bersekolah minggu pada saat ini dengan orang tua kami, dengan saudara kami. Ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati pembawa firman agar dapat menyampaikan firman dengan baik. Tuhan juga memberkati supaya hati kami boleh terbuka, pikiran kami boleh terbuka dan dapat menerima firman-Mu dengan baik sehingga kelak kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan usir iblis yang hendak mengganggu konsentrasi kami dan Tuhan kuduskan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bu Oni berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Allah berbuah dalam hidupku. Apa adik-adik? Kita ulangi lagi ya. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Nah, sebelum kita memulai belajar firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu seperti biasa. Kita akan baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Adik-adik buka dulu ya, baca dulu. Oke adik-adik sudah baca semua? Kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini. Oh iya, hari ini Bu Oni tidak sendiri, tetapi ditemani oleh salah satu teman sekolah minggu GKJ Gumulan loh. Adik-adik kira-kira kenal nggak ya? Nah, Bu Oni panggil dulu ya. Dek Rara, sini Dek Rara. Temani Bu Oni di sini. halo Bu. Ya. Teman-teman. Ya, ini Dek Rara, adik-adik, teman sekolah minggu kalian. Nah, beberapa minggu yang lalu Bu Oni sudah menyuruh Dek Rara untuk menanam benih atau biji di tempat-tempat yang berbeda. Nah, Dek Rara sudah lakukan, Dek? Sudah Bu. Nah,
kita hari ini mau belajar ya, hasilnya seperti apa ya Dek Rara? Ya. Nah, yang pertama yang Dek Rara tanam di tepi jalan hasilnya gimana Dek? Tumbuh nggak? Yang di tepi jalan itu hilang Bu bijinya. Oh, hilang ya. Ternyata Rara menanam biji di tepi jalan itu hilang adik-adik. Jadi nggak tumbuh. Mungkin biji-bijinya itu dimakan sama burung-burung atau dimakan oleh hewan-hewan yang suka sama biji-bijian yang lain ya adik-adik ya. Nah, terus yang kedua Dek Rara, yang Dek Rara tanam di tanah berbatu-batu gimana ya? Oh, kalau yang di situ pertamanya tumbuh Bu, habis itu mati. Oh gitu. Nah adik-adik yang ditanam di tanah berbatu-batu itu ternyata awalnya tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis, banyak batunya, kemudian juga mati ya Dek Rara ya. Nah kemudian yang ketiga, yang ditanam di tanah yang banyak semak berdurinya gimana? Oh, yang di semak berduri itu pertamanya tumbuh Bu, tapi habis itu malah kalah sama semak-semaknya. Jadi akhirnya mati juga ya? Iya. Nah adik-adik ternyata yang tumbuh di semak berduri itu, di tanah yang ada semak durinya, itu awalnya juga tumbuh tetapi akhirnya mati. Nah sekarang yang terakhir Dek Rara, yang Dek Rara tanam di tanah yang subur, hidup nggak? Hidup Bu, mau berbuah sekarang. Oh, mau berbuah ya? Nah adik-adik ternyata yang Rara tanam di tanah yang subur itu tumbuh, kemudian membesar dan sekarang mau berbuah. Nah, Dek Rara tahu nggak apa yang Dek Rara praktekkan menanam biji tadi ya? Itu sama dengan firman kita hari ini. Oh, sama. Samanya Iya. apa Bu? Nah, biji itu adalah diibaratkan dengan firman Tuhan atau orang yang sedang belajar firman Tuhan. Nah, sedangkan tanah adalah hati kita, hati orang yang belajar firman Tuhan. Nah, untuk biji yang ditanam di tanah yang di pinggir jalan itu artinya orang yang belajar firman Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh, atau bahasa sehari-harinya hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, jadi nggak ngerti apa-apa, yang dipelajari nggak ada hasilnya apa-apa. Nah, Dek Rara ngerti? Ngerti Bu. Terus kalau yang ditanam di tanah berbatu itu gimana Bu? Ya, yang ditanam di tanah berbatu itu artinya orang yang sudah mulai belajar dengan sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan, tetapi kemudian datanglah gangguan, godaan. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya aja ya Dek Rara, bukan benar-benar. Ya. Nah, misalnya Dek Rara belajar firman Tuhan. Kemudian Dek Rara tergoda untuk main game atau melihat HP ya. Nah, firman Tuhan yang tadi sudah Dek Rara pelajari hilang begitu saja kemudian. Itu artinya orang yang belajar firman Tuhan kemudian datanglah gangguan dan dia tidak belajar lagi. Gitu. Kayak gitu. Ya. Terus kalau yang ditanam di semak berduri itu gimana Bu? Oh, kalau itu artinya begini. Orang yang belajar firman Tuhan sudah sungguh-sungguh, kemudian pada saat dia akan mempraktekannya, itu dia merasa ketakutan karena ada tantangan, ada ancaman dari luar. Dan itu membuat akhirnya dia tidak melakukan firman Tuhan itu, sehingga tidak menghasilkan perbuatan baik. Nah, contohnya, misalnya Dek Rara tahu, Dek Rara harus mengasihi sesama, harus membela teman yang benar. Nah, Dek Rara melihat ada teman Dek Rara yang diganggu oleh teman-teman yang lain, dibully lah. Nah, sebetulnya Dek Rara mau membela teman yang diganggu ini, tetapi karena takut dengan teman-teman yang lain itu, kemudian Dek Rara tidak jadi membela. Nah, akhirnya firman Tuhan yang sudah Dek Rara pelajari tidak menghasilkan perbuatan yang baik. Seperti itu. Oh, kayak gitu. Ya. Terus kalau yang terakhir yang ditanam di tanah yang subur itu gimana Bu? Oh, kalau yang itu artinya begini. Orang yang sudah benar-benar belajar firman Tuhan, mempersiapkan diri, kemudian dia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan dia kemudian melaksanakannya dan menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik ini yang disebut dengan
menghasilkan buah dalam hidupnya. Jadi misalnya seperti ini, Dek Rara tahu harus mengasihi sesama. Dek Rara punya teman di sekolah, temannya sakit. Nah, kemudian Dek Rara menjenguk teman yang sakit itu, kemudian mendoakan, kemudian memberikan penghiburan juga supaya teman yang tadi sakit tidak sedih lagi. Nah, kemudian karena teman Dek Rara itu sudah terhibur dan didoakan, dia merasa lebih bersemangat, nggak sedih lagi, dan besoknya sudah lebih makannya mau banyak dan akhirnya cepat sembuh. Nah, itulah yang disebut dengan menghasilkan buah yang baik. Nah, kita sudah belajar firman Tuhan, kita melaksanakannya dan menghasilkan buah yang baik. Dek Rara mengerti? Ngerti, Bu. Nah, adik-adik di rumah semoga juga mengerti ya. Jadi dari keempat tempat yang tadi ditanam biji tadi, mana yang paling baik untuk ditumbuhi oleh biji atau benih tadi, Dek Rara? Tentu aja yang di tanah yang subur. Ya, itu artinya kita sebagai anak Tuhan harus mempersiapkan diri kita dengan baik pada saat kita belajar firman Tuhan. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, berkonsentrasi, kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak takut dengan tantangan di sekitar kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik, yaitu perbuatan yang baik. Nah, hari ini sekian dulu firman dari Bu Oni, adik-adik. Semoga kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau kumpulkan persembahan kita di kantong kotak yang sudah dibagikan ke adik-adik semua. Kita dengan diiringi lagu pujian, bawa persembahanmu. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, tiba waktu kita untuk melakukan aktivitas ya. Nah, aktivitas ini kita lakukan supaya adik-adik lebih mengingat firman pada hari ini, gak cepat lupa. Nah, aktivitas hari ini yang akan kita lakukan adalah mengurutkan cerita bergambar, yaitu cerita tentang pertumbuhan biji, mulai tumbuh sampai dengan menjadi pohon yang berbuah banyak. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan tentu saja adalah lem, kemudian gunting, kemudian pensil warna, dan pensil untuk memberi tanda nomor pada gambar-gambar tersebut. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah gambar yang sudah adik-adik terima masing-masing di rumah, jangan sampai salah. Itu gambarnya yang ini ya adik-adik ya. Nah, langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama adik-adik gunakan pensil untuk memberikan nomor pada gambar-gambar yang sudah tertera di situ. Pada tempat-tempat yang diberikan untuk diberikan nomor. Misalnya
biji ditanam itu mulai dari apa? Dari benihnya dulu. Di situ ada gambar biji, maka kita berikan angka 1. Kemudian dia tumbuh menjadi tanaman, kita beri angka tanda nomor 2. Kemudian tanaman tumbuh lagi menjadi pohon. Nah, kita berikan angka 3. Kemudian yang terakhir adalah pohon itu berbuah lebat. Itu kita berikan angka 4. Nah, setelah adik-adik selesai memberikan nomor, adik-adik bisa mewarnai dulu. Diwarnai dulu gambarnya supaya bagus. Nah, setelah diwarnai, adik-adik bisa potong per kotak. Nah, setelah dipotong, adik-adik mulai tempelkan di buku aktivitas. Kalau misalnya 1 halaman nggak penuh, bisa 2 halaman nggak apa-apa. Nah, diurutkan mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, kita kerjakan pelan-pelan tapi rapi ya adik-adik ya. Selamat mengerjakan. Tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan firman, sudah persembahan, juga sudah aktivitas. Betul. Nah, saatnya kita akan kembali menghadap Tuhan untuk berdoa dalam doa persembahan, doa syafaat, dan penutup. Nah, doa kali ini akan diantarkan oleh Mbak Iin. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, saya hantarkan. Bapak yang di surga, mengucap syukur Tuhan karena Kau boleh memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk persembahan kami Bapa, kiranya berkati setiap apa yang telah kami kumpulkan, walaupun sedikit Tuhan, tapi kiranya Engkau menyucikan persembahan kami ini sehingga boleh berguna untuk sekolah minggu kami untuk kedepannya Tuhan. Bapa, sebentar kami juga akan menutup ibadah sekolah minggu kami ini, kiranya turun tangan untuk memberkati kami setiap langkah hidup kami, untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini juga Tuhan. Inilah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, ke akhir Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah, untuk menutup sekolah minggu online pada saat ini, mari kita pujikan Yesus sayang padaku. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mbak Fia mungkin ada pesan untuk adik-adik di rumah? Nah, adik-adik jangan lupa ketika bepergian menggunakan masker. Adik-adik juga cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Makan makanan bergizi dan banyak minum air putih. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yeay.